Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi hitung pecahan. Materi ini adalah materi matematika kelas 5 SD atau MI. Nah, hari ini kita akan fokus pada perkalian pecahan desimal. Mari kita mulai. Sebelum melakukan perkalian pecahan desimal, mari kita mengenal dulu yang mana namanya pecahan desimal. Jadi, bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Jadi, sekali lagi, ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda koma. Nah, berikut ini beberapa contoh pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Jadi kalau kita perhatikan, di sini pecahan biasanya adalah 3/10. Karena penyebutnya 10, maka jika diubah ke dalam bentuk desimal akan menghasilkan bilangan satu angka di belakang koma. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,3. Selanjutnya, di sini yang contoh kedua adalah 3/100. Kita bisa melihat di sini bentuk desimalnya adalah 0,03. Kenapa 0,03? Karena di sini penyebutnya adalah 100. Jadi kalau berpenyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma untuk pecahan desimalnya. Demikian juga selanjutnya untuk pecahan dengan penyebut 1000. Jadi 3/1000 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,003. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di belakang koma ada 3 angka 003. Jadi 3/1000 sama saja dengan 0,003. Nah, sekarang mari kita masuk ke perkalian pecahan desimal. Jadi, dalam melakukan perkalian pecahan desimal bisa dilakukan dengan dua cara. Kali ini, cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, 0,5, kita bisa melihat di sini 0,5 kali 0,25. Nah, untuk menyelesaikan perkalian desimal ini, kita bisa ubah masing-masing pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari 0,5. 0,5. Kita bisa lihat 0,5 ini angka di belakang komanya itu ada satu angka, ya, ada angka 5. Sehingga karena satu angka di belakang koma, maka berpenyebut 10. Jadi 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Nah, selanjutnya 0,25. Ada berapa angka di belakang koma untuk 0,25? Ada dua angka, angka 2 dan angka 5. Sehingga kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, 0,25 ini berpenyebut 100 karena tadi di sini ada dua angka di belakang koma. Ini dua angka di belakang komanya sisa ditulis jadi pembilang sehingga 25/100. Jadi 0,25 itu sama dengan 25/100. Nah, langkah selanjutnya adalah mengalihkan kedua pecahan ini. Nah, kita bisa mengalihkannya dengan cara yang sudah dipelajari pada video-video sebelumnya. Jadi, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. 5 kali 25 hasilnya adalah 125 dan 10 kali 100 hasilnya adalah 1000. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Bagaimana kalau kita mau ubah ke bentuk desimal? Nah, kita perhatikan di sini penyebutnya adalah 1000. Berarti karena berpenyebut 1000, maka hasilnya nanti adalah 3 angka di belakang koma, bilangan 3 angka di belakang koma. Jadi di sini kebetulan 125 ini bilangan 3 angka sehingga hasilnya adalah 0,125. Jadi
0,5 kali 0,25 sama dengan 0,125. Itulah cara dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya cara yang kedua adalah dengan mengalihkan secara bersusun. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi 0,5 dikali 0,25. Nah, kalau kita kali bersusun, caranya seperti ini, cara biasa yang biasa kita gunakan. Jadi 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 2 kali 5 hasilnya adalah 12, ditambah 2 tadi. Jadi hasilnya nanti di sini adalah 125. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0, 0 kali 2 hasilnya 0, 0 kali 0 juga hasilnya 0. Nah, kemudian bagaimana cara meletakkan komanya? Nah, kita perhatikan untuk 0,5 itu ada satu angka di belakang koma. Dan 0,25 ada dua angka di belakang koma. Sehingga hasilnya akan ada 3 angka di belakang koma. Jadi di sini satu angka di belakang koma, di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti harus 3 angka di belakang koma. Jadi hasil dari perkalian 0,5 kali 0,25 adalah 0,125. Sama dengan cara pertama tadi. Nah, selanjutnya kalian sisa memilih mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Kita lanjut ke contoh soal cerita perkalian desimal. Di sini soalnya seperti ini. Siti membuat adonan kue. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Jika Siti ingin membuat 2,5 adonan, jadi yang mau dibuat di sini 2,5 adonan, berapa gula pasir yang dibutuhkan? Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Jadi, untuk menjawab permasalahan ini, yang pertama dilakukan adalah menuliskan kalimat matematikanya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa setiap adonan itu butuh 0,35. Yang mau dibuat 2,5 adonan. Artinya bentuk kalimat matematikanya adalah 0,35 kali 2,5. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kalimat matematikanya, maka yang kita lakukan adalah menyelesaikan kalimat matematikanya. Jadi di sini ada perkalian desimal. Nah, kalau kita mau selesaikan, kita mau bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua tadi. Nah, untuk cara pertama tadi itu kan dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Sedangkan cara yang kedua tadi adalah dengan melakukan perkalian bersusun. Nah, di sini kita menggunakan cara yang pertama. Kita bisa melihat bahwa 0,35 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, 3 dan 5. Sehingga bentuk pecahan biasanya harus berpenyebut 100 karena 2 angka. Jadi penyebut 100. Kalau satu angka berpenyebut 10. Nah, seperti ini 2,5 ini kan hanya ada satu angka di belakang koma sehingga berpenyebut 10. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa 35 dikali 25 itu kan hasilnya adalah 875. 875 per 100 kali 10 itu sama dengan 1000. Jadi 875 per 1000 kalau kita ubah lagi kembali menjadi pecahan desimal, maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,875. Seperti itu. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan tadi adalah berapa gula pasir yang dibutuhkan. Karena kita sudah menyelesaikan kalimat matematikanya, maka kita langsung jawab. Jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Jadi seperti itu langkah untuk menyelesaikan soal cerita perkalian desimal.
Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.